Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Hilma Budiani, calon guru penggerak angkatan 6, akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesimpulan, setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan bahwa pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang spesifik ditujukan kepada guru yaitu Ingarso Tungtolada Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tolada yang memiliki arti di depan guru harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mencerminkan bahwa seorang guru harus bisa memberikan keteladanan dan menjadi teladan. Ing Madya Mangunkarsa, seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa seorang guru harus mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Tuturi Handayani, seorang guru dapat mengikuti dengan baik terhadap murid yang telah menunjukkan sikap perilaku yang benar, baik, jujur, dan cerdas. Setiap siswa memiliki bakat dan minat mereka masing-masing. Guru adalah seorang penuntun, agar mereka dapat menemukan bakat minat mereka dan membiasakan kebiasaan baik agar menjadi manusia yang sukses di masa depan, ibarat tumbuhan padi yang ditentukan atas perlakuan oleh petani yang mengolah padinya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya dan cara-cara ilmiah untuk memperbesar hidupnya padi, merupakan tantangan bagi petani bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya. Sebelum mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih melakukan pengajaran yang mentargetkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Di antaranya, saya memberikan dan menerapkan teknik pembelajaran secara merata kepada siswa, memberikan soal yang sama saat pengambilan nilai harian dan post-test, memberikan tugas yang sama kepada siswa dan mengharuskan untuk diselesaikan setiap bab materi, menerapkan ketuntasan minimal atau KKM agar mencapai target tujuan pembelajaran. Seringkali hal-hal ini membuat saya sendiri lelah dan mengeluh karena masih ada saja siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan memiliki nilai rendah. Setelah mempelajari bab pada modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi sadar akan pendidikan dan pola pengajaran pada siswa. Menyadari bahwa setiap siswa memiliki karakter dan watak masing-masing yang sudah dimiliki sejak lahir. Menyadari bahwa siswa diibaratkan kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif dan sebagai guru menjadi seorang penuntun bagi siswa untuk menemukan bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan pemikiran ini merubah teknik pengajaran saya pada setiap peserta didik. Tentu setelah mengenal dan mempelajari karakter pada setiap siswa. Saya mengajarkan pola pengajaran yang berbeda-beda berdasarkan karakter dan gaya belajar siswa. Saya berusaha membuat suasana pembelajaran di kelas aktif dan semenarik mungkin. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang segera saya lakukan saat proses pembelajaran adalah mengidentifikasi karakter siswa mulai dari kulturnya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kemudian bersama meninjau ulang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Membiasakan siswa dengan kebiasaan yang baik, berbahasa yang santun, dan bersikap sopan, menyadari bahwa karakter siswa tidak dapat dirubah. Maka saya berharap dengan membiasakan hal-hal baik dapat menghilangkan kebiasaan buruk yang sudah ada sebelumnya pada siswa. Sekian presentasi saya mengenai kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.